Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close untuk penutupan hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, yaitu hari trading ke-119 tahun ini. Jadi kalau untuk penutupan hari Jumat, kita tidak langsung membuat After Market Close-nya ya. Jadi kita buat di hari Sabtu, hari Minggu, jadi agak santai. Nah, kemarin hari Jumat IHSG ditutup merah. Sentimennya masih ya berita dari Amerika, yaitu berita tenaga kerja mereka terjadi penurunan ya, perlambatan. Jadi terjadi kekhawatiran, inflasi, the Fed akan kembali agresif, tapi itu faktor psikologis ya. Ya jadi kebetulan saja kita terdampak. Kalau saya melihat, kebetulan juga banyak saham yang sudah ekstrim speedometernya. Nah, itu mungkin mereka butuh koreksi. Jadi yang manapun price discount everything, volume validate. Jadi berita apapun terdiskon oleh price. Tinggal kita lihat volumenya valid atau tidak. Oke, ada MTMH, TAPG, WiFi, dan ERA. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu yang mana akan kita bahas. Ini dia trading snapshot untuk penutupan hari Jumat kemarin. Bapak Ibu bisa lihat sepanjang hari dia setelah berada di zona teritori merah. IHSG-nya tidak sempat bergerak hijau karena memang sentimennya langsung jatuh. Jadi dia jatuh terus ya, jadi terdalam, sempat naik. Nah, ini ada jatuh sedikit. Jadi, masih, kebakaran lah istilahnya, dia belum ada sentimen yang bisa melawan sentimen global untuk dalam negeri. Oke, kita minus 0,6 setelah kemarin beberapa hari sempat naik candle-nya bullish. Net foreign-nya ada keluar 110, tidak terlalu banyak juga kalau lihat dari seluruh, market cap kita ya. Netnya cuma 110, kalau di all market dia cuman malah kalau tidak salah ya. Ini benar atau tidak? Tuh. Kalau kita lihat menariknya di all marketnya net buy. Saya sudah cek di website ADX, memang all market net buy 38 miliar ya. Jadi year to date-nya kita capital inflow. Asingnya 31%, ini saya tidak tahu, eee, apakah memang lokalnya yang, berkurang hingga rasio asingnya meningkat, asingnya tetap segitu-segitu aja. Karena total value kita di bawah 10 triliun. Jadi kalau dari rata-rata 10 triliun ini di bawah rata-rata, kalau dari pengalaman saya ya. Mungkin statistik harus diuji. Kalau dia di atas 10 triliun, ada di 11, 12, 13 triliun, itu baru mungkin di atas rata-rata. Nah, sektor penekannya keuangan karena memang sentimen finansial ya, asumsi The Fed ya, akan agresif menurut kalau kita nonton di Bloomberg. Ada energi 4 poin, dan ini mungkin karena sudah, naik lumayan ya. Baik, kalau kita lihat di net buy-nya sedikit saja di all market, net sell-nya ada besar yang signifikan ada di Bank Mandiri 150 miliar net sell. Jadi itu saja trading snapshot kita. Kita lihat ada alertnya, ada 4, nanti kita akan pilih Bapak Ibu ya. Alert ini ada yang bertanya apakah pakai perintah alert baru keluar? Tidak, dia terkirim sekuensial ya Bapak Ibu. Kalau kemarin ada sedikit masalah memang, data tidak lancar. Jadi setelah setengah 11 baru dia data bisa aktif, baru ada alert pertama di 10.43. Memang alertnya robot ini tidak begitu market buka, dia langsung hidup. Dia tunggu karena dia big data itu butuh data. Jadi dia akan, running analysis berdasarkan big data analysis baru keluar ya. Algoritma namanya deep key learning, Bapak Ibu bisa Google aja, deep key learning for trading. Deep learning for trading. Nah, di dalam workshop ada juga bertanya, "Pak, saya mau bikin juga." Silahkan. Nah, algoritmanya biasanya saya share juga di workshop ya. Oke, itu dia Bapak Ibu, dia terkirim backbone-nya adalah, di belakangnya engine-nya ini adalah deep learning, tapi terkirim melalui API Telegram namanya adalah, Telegram bot Delquan bot ya Bapak Ibu di sini namanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses juga, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara melakukan analisa dengan tool ini, bisa bisa join ke channel YouTube-nya, ke Telegram bot-nya. Untuk channel-nya, untuk Telegram channel ada di sini Deep Learning Trading Bapak Ibu, untuk website-nya delquan.web.id, nanti silakan dikunjungi. Untuk Instagram, Twitter, dan TikTok Bapak Ibu silahkan di-follow, ya nanti akan saya follow back.
semuanya ada di deskripsi video. Jadi selanjutnya saya bacakan disclaimer-nya. Jadi ada disclaimer Bapak Ibu bahwa video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun ya, saya sudah 17 tahun alhamdulillah masih, bertahan. Jadi dulu awal-awal lulus dari ITB, saya kerja di Pertamina, tidak ada background finansial, jadi saya cuman, menganalisa sinyal seismik dulu ya untuk oil and gas. Lalu ya udah kandung masuk, sudah terjun, jungkir balik, nyelam, nyungsep, apa segala macam. Akhirnya belajarlah pelan-pelan sampai sekarang juga belajar. Dan jadi saya sharing lah apa yang saya punya di video ini. Tidak boleh request analisa apapun dalam bentuk apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan analisa, membaca market, me ya sesuai dengan mazhab saya ya, volume price analysis. Jadi namun begitu Bapak Ibu jangan percaya 100% analisa saya, mungkin pengalaman kita tidak sama ya, maximum pen level ya, apa yang kita alami di market berbeda, style trading kita tidak 100% sama. Jadi, Bapak Ibu jadikan saya sebagai second opinion. Ini saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu apa, karena ini second opinion Bapak Ibu harus punya first opinion, hanya itu caranya. Caranya bagaimana Bapak Ibu lakukan analisa sendiri, jadi caranya bisa Bapak Ibu contoh lalu nanti Bapak Ibu sesuaikan. Disclaimer adalah one risk, risiko ditanggung masing-masing. Namun begitu di dalam bahwa karena trading ini adalah bisnis, dalam trading bisnis kita harus punya bisnis plan, maka wajib punya trading plan. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, jangan trading, karena itu berisikonya tinggi sekali. Silahkan semuanya dibaca ya Bapak Ibu, disclaimer-nya on. Ini karena kita hari Jumat, jadi kita biasanya akan ada weekly analysis dan tersedia saham-saham yang alert dari hari Senin sampai hari Kamis untuk kita vote. Karena alert hari Jumat kita bahas sekarang ya. Jadi, hari Senin sampai Jumat itu ada banyak saham, kebetulan lagi bagus-bagusnya ya, maksudnya lagi banyak alert dan dari strukturnya dia posisinya memang di fase akumulasi. Silakan Bapak Ibu pilih dari sekian banyak alert kemarin, saya pilih 10 saham dan Bapak Ibu silakan pilih one man one vote. Jadi one woman one vote ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan cari 5 terbanyak vote-nya. Kita akan analisa menggunakan data end of day hari Jumat. Jadi Senin sampai Kamis dibahas dengan data terbarunya di hari Jumat. Silakan dipilih Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan analisa dengan baik ya, terutama akan lebih detail dengan volume price analysis atau wake up analysis untuk weekly analisisnya. Ini dia websitenya, Bapak Ibu silakan kunjungi untuk untuk join botnya Bapak Ibu bisa baca di deskripsi video ini, atau Bapak Ibu bisa kunjungi websitenya untuk dari website Bapak Ibu bisa klik websitenya sini untuk join, ini juga bisa untuk join Telegram channel. Di sini ada manajemen kalkulator, ini, nanti ada beberapa tutorial trading plan yang akan saya upload juga karena, itu ya, yang lama sudah susah diakses. Informasi workshop Bapak Ibu, ini adalah, workshop untuk trading as a business. Levelnya adalah dari, besar rentangnya ya, dari yang mungkin, masih pemula, ya baru setahun, 2 tahun, ya sampai intermediate ya. Jadi mungkin pernah mengalami siklus di atas 5 tahun boleh silakan masuk di workshop ini, eee, karena kita akan refreshing lagi dari pengalaman saya baik sebagai trader di pasar saham Indonesia atau waktu menggabungkan dengan waktu saya sekolah di sekolah bisnis ITB. Jadi karena dalam bisnis itu saya sampaikan kita wajib punya bisnis plan, maka ya saya dari pengalaman saya dan apa yang saya lakukan, kita akan membuat trading plan, ada workshopnya, kita akan praktek di dalam kelas, banyak diskusi, unsur-unsur trading as business akan dijelaskan secara detail. Workshopnya hanya ada offline ya, hanya di kelas. Karena kalau workshop itu harus praktek. Praktek tuh hanya bisa kita ketemu. Baik pula kan saya kalau sharing ilmu ketemu langsung sama orangnya enak gitu. Oke, kalau Bapak Ibu yang tidak bisa ikut workshop, Bapak Ibu bisa nonton list tutorial-tutorial yang saya ambil dari sebagian, material workshop. Jadi dari 6, satu kelas kita cuma ada 6, sekarang sudah ada 4, tersisa 2 lagi, silakan Bapak Ibu. Karena, workshop ini, saya belum tentu adakan lagi dalam waktu dekat ya. Mungkin setelah ini akan ada kelas advance-nya, volume price analysis, syaratnya sudah harus ikut workshop ini, baru ikut workshop kelas advance volume price analysis. Baik, kita akan lanjut, tapi saya sedikit refreshing. Jadi saya menjelaskan terutama banyak saham yang sudah the best time
for buying dan the best time for selling. Apa itu? Ya kalau kelas advance-nya atau nanti di workshop trading as business saya akan jelasin ini lebih detail. Jadi intinya pada saham itu menurut mazhab Wyckoff itu ada 4 ya, ada 4 fase. Pertama ada akumulasi, kedua fase marking up, ketiga adalah fase distribusi, keempat adalah fase markdown. Hanya itu saja. Ya, ini enaknya kalau volume price analysis atau Wyckoff tuh simple, lalu dia kembali lagi ke stage 1. Ya, jadi yang kita cari biasanya kita beli paling tidak di the best time for buying, kita jual di the best time for selling ya. Jadi waktunya sempit, tidak lama-lama menunggu langsung dia naik. Baik, kita akan pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram bot Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa join juga, ada di deskripsi video. Langsung klik start, dia langsung muncul. Ini dia nanti begini Bapak Ibu, logonya seperti warna oranye ini. Apa yang kita lakukan di after market close analysis adalah kita akan mengecek dulu apa saja alert untuk penutupan terakhir. Alert penutupan terakhir adalah di sini ada dia MTMH, Rumah Sakit Mulia Medan, Triputra, Agro, WIFI, dan ERA. Nanti kita akan cek mana yang kita bahas ya. Kebetulan market merah, kita tetap ada saham yang alert. Apakah itu indikasi bagus? Kita cek juga di /rekom. Jadi rekom ini adalah quantitative trading yang saya gunakan dulu ya, karena tradingnya sudah ya 17 tahun. Jadi sebelum saya buat robot saya buat itu 2017 ya. Jadi sudah cukup lama juga, sudah hampir ribuan yang paling tidak yang terakhir robot ini. Kita cek rekom, perintahnya adalah ini, size rekom. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat rekom ya untuk tanggal 7 bulan 7 ada ACES, ERA ada alert, MTMH ada, MACD laki-laki hati-hati, PNBN kemarin alert, Toba bearish sign-nya, Toba ini kemarin dia ekstrim, sekarang dia bearish. SMGR bisa menariknya, jadi mungkin kita bahas apa ERA, MTMH, kita cek yang lain. ERA ada muncul di sini Bapak Ibu. ERA ini mau ada dividen kalau nggak salah. Lalu kita lihat terakhir, di sini ada ERA, keluar ERA, Buris Harami, BSD ya, BSD Bears Engulfing. TAPG ada keluar, bagus itu TAPG di situ. ERA ada lagi, jadi bisa kita bahas ERA nih. ACES, Pawon, Sell ya. ACES buy ya, Bapak Ibu bisa cek ACES ya, walaupun tidak keluar alertnya. ERA keluar, Golden Cross, Dead Cross. Ini kita ACES, TAPG. Kalau kita bahas TAPG ini, apakah dia ada tutorial trading plan-nya? Nanti saya lihat dulu. TAPG ini bagus nggak ya? Karena dia ada keluar di sini tidak ada ya. Jadi kita pilih-pilih. Kalau lihat ERA mungkin sudah tinggi ya. Tidak menarik lagi kalau sudah tinggi. TAPG, SMGR, ACES. Coba. Oh, begitu. Ya. Ya, kita cek satu-satu lah yang mana mau kita bahas ya. Paling enak adalah VPA, MTMH ini adalah saham yang masih fase-fase akumulasi. Saya masih pegang tapi buy on weakness terus di bawah saya. Jadi di sini ada springnya sedikit, jadi saya buy on weakness tuh di zona yang ini. Ya dapat harga murah, nanti saya jual sedikit lah di atas 1510 ke atas. Mainnya swing. Karena dia main di weekly itu. ERA saya cari. ERA enggak, ini tidak the best time for buying ERA sudah lewat. WIFI juga saya sudah profit taking. Iya, dia the best time for buying-nya di sini WIFI. Naik, profit taking-nya saya kena di sini. Apa yang kita bahas tadi yang banyak muncul ERA ya. Kalau kita lihat ini nggak apa-apa lah, tidak ada tutorial. TAPG juga tadi. Mana TAPG? Oke, kita cek dulu letakkan volume SCR Vboom. Salah. SCR Vboom. Jadi kita kembali saja nanti yang banyak muncul di rekomendasi SMB, ada TAPG keluar di sini ya, ledakan volume. TAPG-nya ledakan volume. Kita bahas yang banyak muncul lah ya.
TPG dengan volume. Di sini tidak ada TPG. Di sini ada era. Di sini ada era. Di sini Rocketjet ada era. Di PWS tidak ada era. Di Golden Cross ada era. Di Aceh, di Break Upper tidak ada era, ada TPG. Ada Aceh. Baik, Bapak Ibu. Nanti kita kalau tutor trading plan mungkin beda lagi lah ya. Sekarang kita akan bahas era karena dia muncul di mana-mana dan muncul di alert. Baik, kita mulai dengan membahas komposit dulu karena hari Jumat kita akan bahas weekly-nya lebih komprehensif. Kita mulai dengan Speedo Composite. Sekarang composite ya, kemarin saya composite ini sempat ke zona extreme fear. Nah, pas zona extreme fear saya beli. Barang-barangnya banyak saya buy on weakness hajar agresif. Maksudnya money manajemennya banyak, buy on weakness-nya piramida paling bawah. Nah, jika udah naik, artinya saya lihat portofolionya sudah hijaunya lumayan tebal. Artinya berjalan strategi seperti itu ya. Jadi beli di extreme fear, jual nanti ketika composite sudah di extreme greed. Karena sideway masih belum kemana-mana ya. Jadi itulah. Nanti kita akan bahas. Sekarang kita mulai dengan VIP Star. Star C0. Nah, pembahasan Star C0 adalah rotasi harian. Dengan pusat rotasinya adalah composite. Jadi kalau karena dia pergerakan relatif, Star C0. Internetnya kenapa nggak ada ya? Coba kita ulang. Oh, keluar. Internetnya lama. Atau iya internet rumah saya lama. Oke, baik. Sekarang kalau kita membahas ini Bapak Ibu, kita lihat pusat rotasinya itu apa? Composite. Nah, kalau composite dia kan minus 0,6 ya. Jadi relatif ya, relatif. Jadi saham yang bergerak positif 0,01 tipis aja karena kompositnya minusnya besar, maka seolah-olah relatif dia menguat terhadap komposit. Jadi begitu istilahnya. Baik, sekarang kita lihat. Di sini finance, ya dia tetap melemah, tapi dia terjadi pelambatan. Tekno tetap melemah menuju fear, health, fear, bahkan arah-arahnya mulai jatuh ke panik. Properti mulai terjadi perlambatan, ya, jadi jarak dia tidak lagi cepat. Panik mungkin butuh beberapa candle lagi untuk belok. Basic tetap menguat, terus sektor nomor 6 apa ya? Menguat nih nomor 6 ya, Bapak Ibu nomor 6 menguat. Energi menguat. Walaupun tadi dia katakan dia termasuk yang pemberat ya, secara relatif. Jadi cyclical nih menguat nih Bapak Ibu ya, cyclical sudah mulai menguat ini Bapak Ibu. Nanti bisa lihat Bapak Ibu lihat detail per sektor. Misalnya Star C1 ya atau Star C2. Tadi kita lihat Star C6, Bapak Ibu bisa pakai Star C6 gitu lah. Kalau nggak jelas di situ Bapak Ibu lihat Star C6. Jadi dia nanti terhadap dia Star C6. Ya ini dia. Ya ini saham-saham Star C6. Ini dia Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita akan lihat VPA Weekly Composite. Kalau hari Jumat sudah valid volumenya, jadi kita tidak perlu khawatir. Kalau faktanya kita bicara data saja. Oke. Aduh, ini ketutup ya, nggak apa-apa. Ini composite weekly, ya sini sudah weekly. Sinyalnya adalah day move indicate strength. Jadi ada indikasi penguatan minggu ini ya, minggu ini. Tetapi kita perlu hati-hati. Minggu lalu kita cuma ada 2 hari kerja, jadi tidak fair kalau dibandingkan dengan volume di sini ya, tidak fair kalau candle ini dilibatkan. Jadi kita langsung bandingkan dengan candle sebelumnya. Anggap saja kemarin itu full weekly ya, 5 hari. Kalau lihat dia masih rata-rata sama dengan kemarin, tapi volumenya sudah di atas rata-rata ya, garis merah ini sudah di atas rata-rata. Tapi hampir sama saja dengan belum ada peningkatan. Nanti kalau ada peningkatan seperti ini ya, itu dia. Sehingga di sini dia flat karena sama saja, maksud saya ya tidak terlalu signifikan kenaikannya. Kita lihat tunggulah. Lalu dari price-nya, itu volumenya. Price-nya dia juga masih sama dengan bukan, dia belum berhasil close di atas mid Donchian, hanya sentuh sedikit
kembali lagi di bawah mid downtrend zone. Secara psikologis kalau di bawah ini kita mindsetnya masih belum agresif ya. Biasanya kita kalau sudah agresif, kalau dekat-dekat atas begitu break itu mindsetnya adalah buy. Kalau untuk trend following ya. Jadi kalau di sini ya kita tunggulah masih mindset buy on weakness. Selama dia tidak close di bawah 6542 aman ya. Kalau dia close maka kita langsung ubah strategi kita, kita exit karena itu adalah the best time for selling. Seperti chart tadi, nanti dia akan memberikan second chance to sell. Kita cari di bawahnya zona demand-nya di mana. Nah, untuk mengeceknya zona demand berada di mana, kita pakai VBP. VBP Weekly Composite. Jadi kita tahu batasannya, kita mengacu strategi kita seperti apa. Jadi kita boleh buy on weakness di sini karena ini adalah zona demand di bawah ini. Demand ini yang mencucuk ke atas nih, ini demand. Jadi cucuk-cucuk nih demand. Sebenarnya demand-nya ada di sini yang paling bawah ya. Kalau pakai monthly. Tapi taruhlah dia close ya, close dengan volume yang nanti besar ya. Kalau volumenya besar, maka kita harus exit. Exitnya nanti boleh langsung exit atau kita tunggu second chance to sell ya. Besoknya kita driving, kita nyetir. Nanti kita tunggu di mana? Buy on weakness di zona ini. Ini adalah demand zone untuk kalau dia bentuk low. Artinya kalau dari Wyckoff dia mengatakan ini adalah marking up secara teori ya. Kan belum terjadi, jadi kita tidak tahu. Ini adalah kalau nanti valid dia close di bawahnya, maka ini disebut dengan fase distribusi. Kalau dia close di bawah, maka ini disebut dengan the best time for selling. Seandainya ya, close, ingat, karena close di bawah, ingat volumenya harus valid. Kalau Bapak Ibu bermazhab volume price analysis, jadi wajib divalidasi oleh volume, maka dia akan naik ke atas memberikan second chance to sell. Biasanya dia memberikan, tapi kalau nggak diberikan ya kita siap-siap aja langsung main manual ya Bapak Ibu. Nah, nanti dia akan turun, kita buy on weakness di sini. Ya, jadi mantulnya di sini ya, karena di sini ada sedikit. Karena ini disebut dengan double maru. Double maru diantaranya adalah demand zone. Kalau Bapak Ibu belajar supply and demand. Nah, nanti kita belinya di sini nih. Ya, kita beli, nanti dia naik kita jual lah. Karena kalau dia turun disebut dengan marking down. Baik, itu kalau di time frame weekly ya, kita ya itu. Kita lihat VPA composite. Ya, jadi kalau kita lihat daily ya ini adalah stopping volume. Jadi waktu buy on weakness saya di sini banyak kan ada stopping volume. Dia tidak langsung naik, dia berikan kesempatan. Pas turun di sinilah saya buy on weakness banyak. Nah, karena saya banyak di sini buy on weakness, sekarang posisi saya karena dia sudah naik dari sini pasti positif. Beberapa saham saya sudah pasang trailing stop loss. Oke, sekarang apa? Dia break, kalaupun sesuai rule, maka anggaplah dia the best time for buying. Setelah dia break, biasanya dia akan turun. Akan turun, maka dia akan harus bentuknya pattern-nya begini. Low, high, high, low, higher, high. Jadi kalau grand besarnya ini adalah begini, ya. Jadi dia higher high sekarang. Tapi kalau untuk yang kecilnya dia mungkin bisa begini. Ini dia low, high, dia akan turun dulu. High, low. Nah di sini kesempatan kita buy on weakness, baru dia break tingginya di higher high. Dia harus pattern seperti itu. Kalau nggak berjalan. Walaupun di dalam sideways ya. Nanti kita lihat supply di mana? Supply di atas ini. Bisa sell ya di atas ini, kalau sell sebagian sisanya lihat profit run. Kita takutnya dia balik lagi turun kalau kita nggak profit taking. Kita lihat sekarang VBP composite. Kita mau lihat supply zone-nya. Jadi kalau lihat supply zone-nya, kalau Bapak Ibu mau jualnya lihat. Ini ada candle merah, ini disebut dengan mother candle ya. Itu adalah mother candle, ini sell. Sejak dia muncul, supply-nya masuk, belum ada yang ngetes. Jadi kalau dia naik pun, ini adalah supply zone, maka kita bisa jual di sekitar sini. Jadi sejak body ini muncul, itu adalah supply zone ya, itu zone. Target lumayan lah Bapak Ibu, sama ini saya lakukan, beli di sini, jual di sini itu masih lumayan. Jadi paling nggak jual 50%, nanti sisanya kalau dia turun kita kena stop loss, di bawah banyak cash lagi gitu. Lumayan lah. Lumayan, saya selama pola ini terjadi,
profitnya ternyata lumayan ya, bisa profit satu saham bisa 20%, 30% lumayan nih ya gitu. Itu saja yang bisa saya lakukan karena market memang nggak kemana-mana mau ya, tapi kita kan usahakan tetap ada profit yang konsisten. Oke, itu dia composite Bapak Ibu. Kita akan bahas saham apa tadi? Era ya, banyak muncul. Kita cek alert Era. Mungkin Bapak Ibu tidak tertarik dengan Era, mungkin yang menarik mungkin di MTMH ya. Karena saya punyanya MTMH. Era juga sebenarnya saya sudah buy on weakness kemarin-kemarin. Tapi nggak apa-apa kita bahas Era. Alasannya tadi kenapa dia di rekomnya banyak muncul Era, di alert juga ada Era. Kita lihat. Alert Era. Patternnya mungkin ya ini. Jadi Era itu setiap bulan muncul ya. Bulan 5 ada muncul, bulan 6 ada muncul. Jadi siklusnya seperti itu. Bulan 7 ada muncul. Ini tanggal 7, tanggal 7, tanggal 9. Jadi freshnya mungkin dari tanggal ini bulan Februari. Di bulan Mei-nya itu adalah fresh. Polanya 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan gitu. Nggak tahu kenapa begitu ya. Kita lihat. Kalau main di weekly berarti monthly berarti setiap candle dia ada alert. Oke, itu dia Era. Jadi saya sharing bagaimana cara analisanya. Bapak Ibu mungkin tidak cocok di saham, bukan tidak memilih atau tidak evaluasi saham Era. Caranya sama ya, sahamnya berbeda. Setelah kita cek alert, kita cek Spidonya. Spido Era. Sama apapun, urutannya biasa begitu saya lakukan. Era saat ini dia berada di zona greed, artinya demand lebih besar daripada supply. Karena demand lebih besar supply, mungkinan dia bisa lebih naik. Dan nanti kalau udah sampai ekstrim, Bapak Ibu melihat dia di ekstrim, itu mungkin bisa profit taking ya. Dari pelajaran kayak BMTR kemarin banyak diskusi ya di grup alumni. Jadi yang ikut workshop itu dia masuk ke grup alumni. Nah, di grup alumni kita banyak diskusi tentang apa yang kita pelajari dan kita lihat market terjadi itu. Ya, BMTR ada yang bilang, "Pak, ini BMTR apakah bisa profit taking karena di speedometernya sudah ekstrim." Ya, saya juga ya terserah ya. Jadi saya sendiri tidak pernah profit taking karena saya lihat data intraday. Ya benar ya, ada koreksi. Jadi bisa dipelajarin ya, cocok atau tidak cocok sahamnya ya, tidak semua saham cocok dengan setiap tool, maka kita harus banyak menganalisa. Jadi intinya tidak ada holy grail. Cuman kita harus pelajari karakter sahamnya dengan tool yang cocok. Lalu kita cek juga dengan star era. Bagaimana rotasi bintang daily dengan pusat rotasi adalah composite. Jadi era ini begini bentuknya ya Bapak Ibu. Dia bermain-main di zona fear relatif terhadap composite. Dia melemah, menguat momentumnya, momentum turun lagi, dan siklusnya mulai bergerak ke kanan. Jadi dia terjadi ada penguatan. Tapi dia tidak mengikuti siklus nomor, dia mungkin akan ke sana secara momentum dia outperform selalu berada di atas composite. Tapi power price dia berada di bawah lagging ya. Sementara sektor cyclicalnya dia bergerak menguat sekarang. Nah, sektor cyclical nomor 2 ternyata dia menguat. Kalau tadi tertumpuk-tumpuk nggak kelihatan, sekarang dia bisa kelihatan jelas ya bahwa dia memang siklusnya berputar-putar di daerah zona grid ya, dan sekarang kembali menguat ke arah kanan. Artinya power price-nya menguat di sini. Momentumnya flat. Nah, di sini momentumnya jatuh. Relatif terhadap komposit. Selalu harus ada pembandingnya. Oke, kita lihat sekarang weekly-nya. W star era. Bagaimana weekly-nya? Kalau daily-nya kita lihat putar-putar di zona fear. Sementara kalau weekly dia memang melemah ya, agak sedikit naik momentumnya, terus supply-nya masuk mengarah ke fear, sekarang dia berbalik sedikit, demand-nya masuk, berada di zona greed dia ya weekly-nya. Mungkin kalau dia kembali menguat ke sana, itu mungkin saatnya lah ya Bapak Ibu. Weekly ya. Tapi sudah berada di grid, arahnya cenderung fear ya. Nggak tahu, kita lihat hari ini sudah ada alert, mungkin ada tanda-tandanya. Mungkin di sini ada alert, di sini ada alert, di sini ada alert ya. Jadi polanya mungkin naik ke atas, ke kiri lagi, naik ke atas, kiri lagi, naik atas, kiri lagi gitu. Kalau lihat polanya ya, tapi kan tidak tahu. Sekarang kita pakai rotasi bintang daily, tapi pusat rotasinya kita ganti bukan composite. Sektornya adalah sektor 2, era untuk sektor 2.
hanya kompos 100 ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ERA. Kalau di sini kemarin ada SMA ini kalau pusat rotasi itu tampaknya dia sudah kemasukan supply, mulai kehilangan power price, momentumnya masih terus naik. Nanti kalau momentumnya hilang dia akan ke kiri, berarti fear-nya sudah masuk. Aces di sini bagus ya, kembali menguat meliuk-liuk. MPMX, LPPF, ERA. Ya, ERA dia ini garis segitiganya dia sempat naik momentumnya, lalu dia ke kanan sekarang ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat pusat rotasinya adalah composite, dia berada di fear. Tapi kalau sekarang dia pusat rotasinya adalah sektornya, dia berada di panic. Mungkin habis panic terbitlah hope. Secara teori, mana yang lebih reference? Saya lebih cenderung suka kalau dia dibandingkan dengan sektoralnya. Karena lebih fair, karena kalau dibandingkan dengan komposit kadang-kadang terpengaruh oleh saham-saham perbankan seperti BBCA yang bobotnya besar, kadang-kadang terpengaruh sekarang oleh Goto yang bobotnya besar. Jadi lebih fair kalau dibandingkan dengan sesama mereka ada di sektor cyclical ya gitu. Lalu kita coba PBVROE, nice to know saja Bapak Ibu, saya jarang gunakan ini, tapi paling enggak kalau dia ada di dalam chart kita bisa tahu ya. ERA di sini Bapak Ibu, ERA ini berada di kuadran 3, ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3. Artinya adalah ERA return on equity-nya dia di bawah rata-rata, di mana rata-ratanya ada 15,79%. Sementara ini ada LPPF ya yang buat pencilan. Kalau dia tidak ada mungkin ERA bisa masuk ke zona kanan. Lalu kalau sini artinya dia bahwa harganya di bawah PBV, tapi ROE-nya juga di bawah PBV. Yang terbaik menurut teori adalah kayak MAPI ya. Harganya masih di bawah rata-rata, PBV-nya, ROE-nya di atas rata-rata. Tapi ini karena ada LPPF nih. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana volatilitas saham-saham yang ada hari ini. Bapak Ibu bisa gabungkan dengan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu maksimum 10. Artinya kita pengen tahu nih, mana saham yang paling volatil, mana yang daily average return-nya paling bagus gitu. Kita cek dengan portfolio volatility map, sahamnya mulai MTMH mulai TAPG, mulai WIFI, lalu ERA. Kita lihat. Portfolio volatility map. Nah, dari 4 saham yang alert Bapak Ibu menggunakan data 12 bulan trailing, di sini kita lihat benchmark-nya adalah composite ya. Volatility average return composite tipis di sini ya di atas 0. Kalau kita lihat ERA ini sedikit di atasnya. Nah, bagusnya apa? Dia tidak terlalu volatil ya, dia di bawah 6, dia dekat-dekat MTMH dari WIFI, TPG dan MTMH. Jadi ERA ini di atas rata-rata untuk daily average return-nya, volatilitasnya juga tidak tinggi-tinggi amat. Jadi kalau untuk yang mau main dia karena secara teori volatility itu cenderung diasosiasikan dengan risk ya, risk. Kalau kita lihat di sini MTMH selama 12 bulan data terakhir, kalaupun dia belum 1 tahun dia sejak IPO sampai data terakhir, itu dia turun ya, bukan turun, maksudnya daily average return-nya rendah di bawah composite. Mungkin karena dia bottoming ya, sudah bottoming dia bergerak di situ-situ aja. Nanti mungkin kalau dia naik, mungkin dia ini juga naik ke atas kalau udah naik. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat WIFI di sini ya, WIFI di sini juga. Itu dia Bapak Ibu yang TPG ini paling tidak volatil ya kalau di antara yang ada hari ini. Nah, kita lihat sekarang korelasinya. PCM, Portfolio Correlation Map. Kita copy saja biar tidak salah ketik. Kadang-kadang salah typo bikin buang-buang waktu. Oke, dari 4 saham kita lihat ERA. ERA korelasi dengan kompositnya negatif ya Bapak Ibu, 0,15 dengan WiFi 0,3. Jadi kalau punya ERA masih boleh punya WiFi. Sekarang kalau punya ERA dengan TPG boleh. Jadi Bapak Ibu boleh beli ERA, boleh beli TPG karena korelasinya 0,18. Begitu juga dengan MTMH ya. Jadi kalau punya ERA boleh punya MTMH.
Ya, tinggal Bapak Ibu timingnya kapan masuknya boleh, tapi secara korelasi untuk data 12 bulan mereka tidak berkorelasi ya. Jadi korelasinya di bawah, rendah sekali ini korelasinya. Kalau MTMH ya, kalau MTMH dengan WiFi korelasinya tinggi 0,67 atau TAPG korelasinya lumayan tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu basisnya punya MTMH, jangan punya TAPG ya. MTMH jangan punya WiFi ya. Kalaupun punya, portofolionya dikurangin. Misalnya, Bapak Ibu satu saham mungkin beli 10 juta, karena ini 0,53, Bapak Ibu bisa beli 8 juta untuk memperkecil resiko. Oke, di sini TPG dengan WiFi dia murah, tidak korelasi ya, intinya gitu. Kalau kita lihat WiFi dengan MTMH ini korelasinya tinggi. Kalau kita lihat memang mereka di bawah ya, di bawah volatility index-nya tinggi, return-nya juga di bawah. Jadi memang korelasinya lumayan mereka. Tidak tinggi-tinggi amat, cuma 0,5 sekian sampai di bawah di 0,6 tipis ya. Tapi itu tetap itu korelasinya di atas rata-rata. Sekarang kita akan lihat pembahasan dengan price dan volume untuk saham ERA. Kita mulai dengan VPA Weekly ERA. Kita bahas dulu weekly-nya. Oke, weekly-nya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini sempat dia marking up, di sini ada distribusi, di sini dia marking down, di sini mungkin ada sedikit akumulasi dia naik ke atas. Nah, sekarang kita belum tahu nih, ya, apakah dia akan naik atau turun. Untuk itu kita lihat big picture-nya lebih tinggi dengan perintah VPA monthly era. Kita lihat monthly-nya. Oh, begitu. Oh, begitu ya, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ini saling climax untuk itu dulu tahun 2015. Lalu untuk era ini adalah the best time for buying. Untuk monthly-nya, setelah itu dia naik dari harga 180 sampai sekitar 700, lalu dia turun, ini dia tes lagi di mana yang dia break. Ini disebut luar biasa ya, second chance. Jadi kalau kalau kita tahu begini, mungkin ini ya ini ya tadi yang flag-nya dia tes, lalu dia naik lagi. Ini monthly ya, sekarang dia berada di sini. Nah, kalau main jangka besar berarti 376 ini tidak boleh jebol. Kalau dia naik, kalau lihat siklusnya ya, mudah-mudahan naik. Mudah-mudahan jadi kalau kita mau main, mau profit taking Bapak Ibu tidak boleh, profit taking-nya cukup di sini 685 ya, sementara ya, karena belum ada yang bisa break. Jadi kalau di sini dia turun lagi, ya sini head, ini shoulder, ya turun, ya cukuplah segitu. Kita tahu gambaran besarnya ya. Dan sejak 2022 memang volumenya mulai hilang ini. Volumenya hilang ya, dibandingkan dengan 2018. Oke ya, sekarang kita lihat weekly-nya sudah tadi. Jadi kalau kita kembali ke weekly-nya, kalau dia berhasil break 5580, mungkin tadi 750 di sini kita bisa sell ya Bapak Ibu. Di sinilah ini ada flat. Ini sejak dia turun belum ada yang ngetes, mungkin dia harus dites dulu ya. Ya sekitar 700 kita bisa profit taking. Kita lihat volume weekly-nya. Ya, dia lebih tinggi volumenya dibanding yang pada seminggu sebelum liburan banyak lebih tinggi. Ada peningkatan berarti ya. Sinyalnya strength in returning after downtrend, high volume up bar closing. Jadi candle-nya ada sinyal bagus. Kita tinggal lihat dia close nggak di atas 580. Oke. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat daily-nya. VPA era. Oke, jadi untuk era daily Sideway ya. Oke, kita baca sinyal dulu. Effort to rise bullish sign. Volumenya besar. Jadi memang ya mirip-mirip ledakan volume lah. Jadi kalau dia di atas M20 ini sebenarnya ledakan volume juga. Dan volumenya dari VSA dia mengatakan climax fall up. Cuman dia belum sideway ya. Maksudnya belum break sideway-nya. Ya kita tunggu dia close dulu atasnya Bapak Ibu. Nanti dia close di sini, target ke atas, jual di 700-nya.
karena dia harus close sini. Kalau lihat trennya Bapak Ibu, ini sebenarnya eranya itu downtrend. Ya, kalau lihat channel downtrendnya, ini adalah channelnya. Jadi dia kalau kita Bapak Ibu tarik garis, dia harus break dulu, dia tes lagi, dia harus break. Jadi channel ini, down channel ini dia harus break out dulu. Gitu posisinya ya. Kalau dari volumenya bagus, dia sinyal ada BDT juga. Kalau begini kita lihat nanti di evol, stop lossnya mungkin di sini ya. Kita bisa stop loss dekat saja, bisa lihat evolnya. Evol era. Ya, ini ada back sound ya Bapak Ibu ya. Ada back sound. Nikmati aja lah. Ini kalau lihat power box sepertinya dia dari candle-candle sebelum-sebelumnya dia adalah power box karena dia besar sendiri. Nah, ini kalau tapi dia belum break ini. Ya, sayang sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa mencari swing low sebelum ini. Jadi kalau kita lihat swing low-nya terdekat adalah ini ya. Jadi candle merah ini adalah stop loss kurang 2 tick. Oke, kalau di sini candle merah ini kurang 2 tick. Itu adalah posisi stop loss yang bisa kita gunakan. Berikutnya kita akan bahas VBP weekly era di mana zona supply and demand-nya. Ya, dia hampir break. Ya, ini adalah sekarang posisinya adalah supply and demand. Bukan supply, bukan demand, tapi supply and demand karena dia berada di dalam. Kalau dia berhasil close di atas, otomatis menjadi demand. Tapi kalau udah kembali turun ke bawah, dia menjadi supply. Kalau berada di dalamnya, supply and demand. Kalau naik ke atas, di atas ini ada supply zone, itu yang menekan ini. Kalau dia tekan lagi berarti cukup kuat. Tapi kalau dia close ya garis ini, maka dia mungkin akan tes, dia akan di atas ini ada supply lagi. Di atas ini sepertinya banyak ya. Kalau di bawah bagaimana? Di bawah ini, di sini ada demand, ini ada demand. Ini ya, ini sudah dites oleh candle ini. Kalau dia turun lagi, mungkin akan ngetes di bawah ini. Ini adalah demand zone-nya di bawah ini, demand ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Rentangnya sangat sempit sekali era ini Bapak Ibu. Dia mau coba mematahkan tren downtrend. Jadi ini ada apa ya nama patternnya? Saya lupa juga namanya. Ini mungkin tiang bendera, flag ya apa. Nah, flagnya itu benderanya seperti ini. Kalaupun masih turun ke bawah, mudah-mudahan dia patah. Ini trennya seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat VBP era. Kita lihat daily-nya. Ya, dia berada di zona supply and demand. Jadi kalau di bawah dia menjadi supply, kalau di atas menjadi demand. Tapi tembus dulu terus. Artinya kalau ini break, tampaknya demand zone terbawah adalah ini. Ini adalah demand zone. Ini atasnya ini sudah coba dites oleh candle ini, maka dia mantul. Nanti pun kalau dia turun ke bawah, mudah-mudahan mantul lagi oleh demand zone ini. Oke. Ya, itu. Berikutnya kita akan lihat wave. Wave era. Dia main rentang-rentang seperti itu, kalau mau main cepat juga bisa lah. Jadi kena di 580 Bapak Ibu bisa jual, masuk ke 420 Bapak Ibu bisa beli. Nah, sekarang kita lihat wave-nya, tidak ada komentari. Ini naik valid ya. Lalu dia turun di sini. Ada indikasi begitu ini rendah, dia tidak bisa close di atasnya, terjadi perubahan tren. Ya, terjadi perubahan tren. Tetapi ini juga tidak lebih tinggi dari sebelumnya dan tidak lebih tinggi dari yang merah sebelumnya. Artinya nggak kemana-mana, form langsung dia trennya berubah dari up langsung sideways. Nah, lama-lama zigzagnya mengecil nih. Nah, kita menunggu zigzag yang besar dan kita menunggu ini besar. Mudah-mudahan hijaunya lanjut hijau. Nah, ini membesar, volume ini juga membesar seperti ini. Jadi memang zigzagnya ini tampaknya mengecil, ya. Ini ya volumenya juga tampaknya mengecil. Kita butuh yang besar. Artinya masih belum kemana-mana. Main cepat, ya. Apa yang diharapkan ya? Ya kita kalau dia turun ke bawah kita buy on weakness. Kita ketika masuk zona supply kita adalah sell profit taking. Itu yang kita bisa lakukan. Karena composite juga kan begitu. Berikutnya kita lihat DOM era. Bagaimana dominasi rasio untuk saham era?
Asingnya kecil saja, proporsionalnya hanya 0,4%, mungkin di era ini yang dominan besar adalah lokal ya, dominan sekali. Sekarang kita lihat, foreign flow dengan perintah PIV ERA. Kenapa nggak buat langsung saja ya, asingnya sendiri? Karena, supaya hemat chart ya Bapak Ibu, dapat pivot, dapat foreign flow. Kalau kita lihat foreign flow-nya, Bapak Ibu, dia naik terus. Sementara ini adalah mulai di sini adalah golden cross, asingnya akumulasi terus. Saat sahamnya nggak bergerak kemana-mana, asingnya terus akumulasi nih ya. Tetapi memang terakhir-terakhir mulai ada kehilangan volume asing. Jadi kalau kita lihat dalam 100 dalam, hari kemarin tuh kecil aja cuman 400 juta, 0,4 miliar. Dalam 5 hari dia 2,4 miliar dan 20 hari ada 13 miliar net buy, tapi sudah 60 hari dia net buy 82 miliar dan 100 hari dia net buy 100 miliar. Jadi memang tampaknya 100 hari lalu memang banyak akumulasi, terus sekarang mulai berkurang, mulai ada distribusi. Jadi kalau di sini Bapak Ibu kalau kena S3 kita 450 atau 455 ini kita buy, dijual di atas 530 atau 540 kita sell. Ranging-nya seperti itulah. Kalau dia naik tinggi di sini kita bisa jual, turun ke bawah sini kita bisa beli. Itulah pivotnya bisa digunakan ya. Berikutnya kita masuk ke foreign flow map sektor nomor 2, data 5 hari. 2 atau 3 ya? Sektor nomor berapa sih? Sektor nomor 2 ya. Oke, kita lihat foreign flow map. Eranya ada nggak? Oh, era ada. Era dalam 5 hari asingnya akumulasi. Kalau di sini, ini benar nggak ya? Tanggal 7 bulan 7, benar nggak? Oh, distribusi, masa salah baca. Jadi era dalam 5 hari, Bapak Ibu, asingnya adalah distribusi. Kalau ke arah sana adalah distribusi, ke arah sana adalah akumulasi. Tapi harganya sudah naik, ada kenaikan dalam 5 hari netnya ya. Sementara di sini kalau kita lihat access-nya paling banyak diakumulasi oleh asing ya. Dan mampi juga. Dan kita lihat netnya. Net. Ini kalau asing digabung sama lokal. Sektor nomor 2 data 5 hari. Nah, netnya hilang. Kekecilan ya karena ada film. Jadi mungkin kecil saja dia, ada film kena filter dia Bapak Ibu, ada MAPI, MAPA, LPPF di sini. Oke, kena filter. Karena apa kalau nggak difilter Bapak Ibu, ada saham yang kecil secara rasio dalam 5 hari, dia numpuk di sini. Kalau numpuk di sini dia bikin nggak bisa kebaca. Jadi zona ini adalah zona filter ya. Oke, itu Bapak Ibu kita lihat sekarang adalah tren era. Tren era Q1 2023 dan kita lihat EPS grow-nya Q on Q dia minus 0,54. Namun begitu kalau lihat valuasinya, kalau kita percaya ini ada disclaimer-nya ya, bahwa dia under value, margin safety-nya ada 26. Jadi masuknya berapa nih? 678. Jadi sekitar 678 dia akan masuk ke fair value ya. Jadi memang kalau bentuknya segitiga begini Bapak Ibu ya, bentuk segitiga. Maaf. Jadi memang kalau ya ini kalau ditarik garis ke sini juga boleh karena otomatis ya. Jadi memang dia flag terus bentuknya segitiga triangle ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini benar break dia turun untuk naik ke atas. Karena sepertinya dia break ke bawah ini tidak. Oke, terakhir kita cek dengan PWS era. Ya, tadi kita tahu dia triangle ya. Kalau di triangle ini sinyal buy-nya sudah ada 3 yaitu MACD sudah buy, OBV menyatakan buy, TSP menyatakan buy. Volumenya sangat besar, above average spread-nya, close-nya sangat tinggi dan zonanya sudah akumulasi strong. Jadi ada akumulasi Bapak Ibu. Bentuk-bentuk seperti ini adalah bentuk-bentuk akumulasi sebenarnya. Jadi masuk diakumulasi, turun diakumulasi, diakumulasi. Buying pressure 436 dibanding 0,2 ya 836 hampir 3,5 kali lipat ya. Wah, karena dia tidak 4 kali lipat. Karena 2,0. Oh, hampir 4 kali lipat. Jadi dia buying pressure-nya tinggi hingga buying power-nya jadi positif sebenarnya. Ini ada buying power nih Bapak Ibu. Artinya benar dia terjadi akumulasi. Kita tunggu saja dia
harus mematikan atau harus close di atas 2 tanda merah ini ya, begitu. Jadi kalau naik ke atas, dia kalau untuk jangka panjangnya dia harus close di atas ini. Baik. Itu dia Bapak Ibu untuk analisanya, Bapak Ibu bisa lakukan, saham yang lain untuk lebih detail, tapi untuk saham sisa alertnya saya akan lakukan analisa cepatnya saja ya. Kita lihat alertnya apa saja tadi. MTMH, jadi MTMH ini saya sudah punya MTMH, sudah beli, selalu beli di bawah. Jadi mungkin saya karena megang, ini gatal juga untuk profit taking di zona atas ya. Strategi berikutnya adalah tentu sell on strength. Sebagian mungkin berapa lot, yang penting profit dulu supaya dapat cash-nya untuk kalau turun lagi kita buyback lagi. Oke, sekarang kita lihat alert MTMH. MTMH, jadi alertnya sudah banyak Bapak Ibu. Jadi rajin sekali MTMH alert saat dia sideways karena polanya seperti itu. Jadi tanggal 5, bulan 5 ya sudah ada alert, bulan 4, bulan 2 jadi alert terus dan selama terus ini zonanya sideways ya. Ya sekarang tanggal 7 bulan 7 hari Jumat dia ada lagi gitu ya. Jadi kita lihat. Kita lihat dulu adalah Speedo-nya. Speedo MTMH. Kemarin saya cek sebelumnya, ya sekarang grid dia ya Bapak Ibu ya, artinya mungkin mudah-mudahan bisa naik. Jadi seperti itu, kita lihat start MTMH. Start MTMH dia di zona fear tapi lihat candle daily-nya dia menguat ya Bapak Ibu, kompositnya karena melemah jadi tampaknya dia terjadi akselerasi sangat kuat. Lalu coba kita lihat dengan VPA. Ini pakai weekly dulu kita lihat, VPA weekly MTMH karena dapat, big picture-nya di weekly. Jadi semenjak dia IPO ya, IPO dia naik ke atas, dia distribusi, bottoming-nya di sini. Selling climax, dia naik ke atas, dah sideways dia Bapak Ibu. Nah, ketika di sini ada spring. Ini ada retest spring, dia naik. Nah, jadi kalau mau main cepat, jualnya begitu kena candle merah ini ya, mother candle-nya, dia belum dites. Kalau dia kena itu bisa jual dulu sampai atas 1675 ya lumayan lah ya beli 1320 atau 1350 jual 1675 ya Bapak Ibu. Jadi kemarin saya buy on weakness untuk menjaga springnya saya jaga. Stop loss saya masih 1320 ya Bapak Ibu di bawah ini. Kurang 2 tick. Kalau nggak salah saya masih sekitar kayak itu. Saya 1300 kalau nggak salah 1310 kalau nggak salah stop loss-nya terus berlapis sampai bawah. Oke, weekly ini ada peningkatan volume, candle-nya sinyalnya strength in returning after downtrend, high volume up bar, ya, two bar reversal. Ya, mudah-mudahan nanti beli di sini, jual di sini mungkin 25% lah, karena target saya adalah dia close di atas ini nih, mother candle ini. Sekitar di atas 2000-an nanti saya mulai cicil jual 2500. Mudah-mudahan jadi profit karena strukturnya ini marking down, ini akumulasi, ini marking up. Tapi ingat, pakai weekly terpaksa. Oke, sekarang kita lihat nggak apa-apa. VP karena saya punya juga MTMH, belinya selalu di bawah itu. Dekat-dekat stop loss, saya pasang buy on weakness. VP MTMH. Jadi satu. Jadi mulai candle di sini sampai bawah ini saya pasang buy on weakness ya. Di sini dapat banyak kemarin, sekarang dia naik. Jual kalau mau profit taking mungkin dikit jual. Saya pengen jual di sekitar di sini nih. Ya, sedikit lah supaya dia kalau turun saya dapat barang lagi. Ya, sedikit aja lah. Minimum risk-nya kita unloading dulu ya, Bapak Ibu. Karena pattern-nya apa? Dia setiap alert pattern-nya naik, turun lagi, naik. Dan ini BDT-nya naik ya, Bapak Ibu. Weekly ini. Nah, menariknya kalau kita pakai tambahin lah ya, tambahin kurs MTMH. Pakai PIF MTMH. Jadi alertnya itu berkorelasi dengan saat asing akumulasi. Nih, ada alert di sini asing akumulasi, ada alert di sini asing akumulasi. Jadi alertnya itu pada saat ada akumulasi dia naik. Asing ya, foreign flow-nya akumulasi. Jadi memang begitu karakternya. Kalau nggak ada asing yang nyetir, ya dia turun. Gitu. Baik, sekarang Bapak Ibu silahkan lanjut analisanya ya. Sekarang kita lihat alert lainnya. Karena udah 54 menit. TAPG, alert TAPG. Oke, baru alert dia Bapak Ibu ya.
Ini lama sekali tidak alert. Kita lihat Speedo TAPG. TAPG berada di zona grid, demand lebih besar daripada supply. Kita lihat start TAPG. TAPG sekarang dia kuat sekali, sekarang sudah masuk akselerasi di zona hope, mungkin dia akan masuk zona grid. Kita lihat VPA TAPG. Dia memang volumenya melesat, dia break doncian, dia nutup gap. Gapnya tutup sempurna. Lalu volumenya besar sekali, cuman dia katakan ini adalah churn volume. Churn volume berarti saat dia naik ada supply yang menekan, berarti yang zona ini kalau kita cek sebelah sana adalah supply zone, supply-nya masuk. Lihat weekly-nya Bapak Ibu ya, mungkin lebih jelas gambarannya weekly. Kalau di sini cuman di sini ya, kalau kita beli tunggu dia turun koreksi, belinya jualnya di sini lah. Kalau weekly kan daily nggak kelihatan, weekly-nya baru Bapak Ibu bisa kelihatan. Berikutnya tadi WiFi ya. WiFi. Kita lihat alert WiFi. WiFi bulan lalu, oke ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dia sempat alert di sini. Saya belinya itu ketika di awal alert kedua ya, bulan Maret saya beli. Lalu udah naik di atas 200 lebih tinggi, baru saya sudah profit taking. Atau sekarang apakah mau beli lagi atau tidak. Artinya saya sudah profitnya cukup lumayan ini. Di WiFi. Sudah lupa, maksudnya sudah tidak ada. Sudah jadi duit, udahlah ya. Yang penting jadi duit, tidak usah pikir-pikir sahamnya. Tapi sekarang ada alert lagi, bisa dipikirkan. Kita mulai dengan Speedo WiFi. Berarti kemarin mungkin dia berada di zona ekstrim, sekarang menjadi fear ya. Mungkin kemarin buy on weakness ya. Oke, dia fear. Kita lihat star WiFi, karena turunnya cukup dalam juga itu setelah profit taking. WiFi, oke, benar dia. Mungkin kemarin dia adalah zona ekstrim, lalu sekarang masuk. Bapak Ibu bisa lihat ya, dia kencang, akselerasi, lama-lama dia menjadi lambat. Mungkin mudah-mudahan dia akan berbelok. Ya, akan berbelok baru ke sana ya. Mungkin beloknya nggak sekarang ya, nanti. Nah, begitu crossing daerah ini mungkin sudah bagus. Ini ada segitiga. Ya. Artinya sekarang ini dia paniknya sudah mulai berkurang. Artinya terjadi perlambatan kepanikan atau supply-nya mulai berkurang. Karena demand-nya mulai masuk. Oke, kita lihat sekarang adalah VPA WiFi. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya ya. Ini saya begini. Jadi kalau dari ini kemarin the best time buying-nya di sini Bapak Ibu. Saya sudah kena stop loss kira-kira di sini ya. Saya jualan sekitar 230-an kalau nggak salah. Sudah itu saya kena stop loss. Ini saya hampir kena stop loss hunter ya, nggak kena ya di sini. Oke. Volume hari ini bagus ya Bapak Ibu. Sekarang dia retest sub demand ini. Ya. Silakan dianalisa Bapak Ibu, cek evol-nya di mana, cek ininya di mana. Kalau lihat lower downtrend ada di 173 ya. Karena 173 ini zona demand di ini ya. Dia retest. Baik Bapak Ibu, hampir 1 jam itu saja yang bisa saya sampaikan di After Market Close. Jangan lupa untuk voting ya, voting weekly-nya di Telegram channel. Jangan lupa juga untuk resubscribe di channel YouTube ini ya, karena channel YouTube lama sudah dihapus oleh pihak ITB. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu besok di weekly analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.